Shalom, shalom, shalom. Shalom. Selamat datang kembali di Podgat, persembahan dari Gereja Kristus Bandung. Podgat, Podcast with God. Bersama dengan saya Nehemia Chandra Sarwono sebagai host kita di Podgat hari ini. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kalau bintang tamu kita di minggu-minggu yang sebelumnya, kita udah ngobrol dengan banyak bintang tamu, dan khususnya di pertemuan yang lalu kita bersama-sama curhat tentang bagaimana kehidupan jemaat Gereja Kristus Bandung yang tetap merasakan penyertaan Tuhan bahkan sampai usia indah. Nah, kali ini kita ketemu sama rekan dari Pak John Korban ya. Jadi ini kalau misalnya selesai gereja nggak langsung pulang. Jadi ngobrol dulu gitu ya. Ngobrol dulu tentang kehidupan, tentang bagaimana perjalanan hidup dan lain sebagainya. Saya juga beberapa kali sempat sharing dengan bintang tamu kita pada hari ini gitu ya. Dan sangat luar biasa ceritanya ya. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Johan. Yuk, shalom. Selamat datang. Shalom. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Akhirnya masuk ke frame. Selama ini mungkin hanya ngelihat-lihat aja atau hanya penasaran gimana cara bikinnya. Ya begini Pak cara bikinnya. Iya, nanti kita bakal ngobrol panjang. Intinya kita relax aja Pak. Mau gimana juga. Tapi fun fact-nya Bapak Ibu, waktu video ini di-shoot Pak Johan lagi puasa. Wih, mantap nih. Apa dorongan puasa ini dari kapan tuh Pak? Ya, saya sudah. Sebentar saya sampaikan salam dulu. Oh, salam dulu. Silakan. Salam untuk seluruh jemaat GKB yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ini gak dilakukan sama jemaat GKB doang Pak, sama seluruh orang yang nonton. Oh iya, khususnya berarti. Jemaat GKB. Oke, iya mantap. Oke, tadi pertanyaannya apa? Puasa. Tentang puasa. Saya ini termasuk orang yang penasaran sebetulnya ya awalnya tuh. Jadi awalnya saya melihat itu sepupu kita itu kok berpuasa 1 bulan kuat sekali gitu ya. Bangun pagi subuh kemudian buka nanti 14 jam rata-rata mereka berpuasa gitu. Ya. Jadi saya ingin mencoba tadi awalnya. Ini seperti apa sih? Saya bisa nggak, sanggup nggak? Nah, akhirnya saya coba. Pertama kali saya melakukan itu tahun 2017 ya. Wah, ternyata saya sanggup. Ya, saya bisa menahan ya, kalau menurut mereka kan menahan nafsu segala, menahan nafsu makan, terus nafsu maksiat lah, apa dan sebagainya. Dan saya coba, oh ternyata bisa juga ya. Itu setelah saya berhenti merokok gitu. Nah, akhirnya saya masuk ke puasa itu semakin memperkuat saya untuk tidak merokok lagi. Berhenti selama sebulan itu kan artinya wah semakin kuat saya tidak kembali lagi untuk merokok. Nah, 1 tahun 2018 saya coba lagi gitu, begitu masuk bulan puasa saya ikut lagi. Coba lagi. Sampai tahun ini tahun 2025 ya. Ya saya coba. Di tahun 2020 saya coba. Saya ingat Pendeta Gilbert dulu dia khotbahnya dia katakan puasa tuh ada puasa 20 jam, ada puasa 18 jam, ada puasa 16 jam, jadi mundur per 2 jam gitu. Saya tahun 2020 saya coba itu. Gimana? Saya coba yang 20 jam. Jadi dari mulai. Berarti bukannya malam tuh ya? Iya, jam 10 malam itu saya harus udah mulai puasa sampai ke jam 6 sore.
Saya buka jam 6 sore, 1 bulan full itu. Saya coba, ya bisa saya sanggup. Tapi di tahun kemarin 2024 setelah saya berpuasa 1 bulan, ternyata begitu buka, ya selesai puasa, takbiran, besok paginya saya terserang stroke. Oh, jadi Ya, waktu lagi itu udah mulai puasa itu ya, Pak ya? udah selesai puasa Oh. 1 bulan. Jadi kan mereka sepupu kita Heeh, takbiran heeh, tuh. heeh, Takbiran tuh kan rame. Jadi domisili rumah saya heeh. tuh kiri Dikelilingin, masjid, di kanan kanan masjid, masjid. Wah, bersaut-sautan itu heeh. takbiran. Waduh, saya semalaman nggak bisa tidur itu. Oh, Nggak bisa iya. tidur. Mungkin kesal atau apa ya. Heeh, heeh. Akhirnya pagi-pagi terserang Masa stroke. oh, iya ya. Cuma kalau Ya. sampai maksudnya pas di momen itu Bapak ikut puasa saya baru tahu nih. Hmm. Cuma apa namanya yang cerita soal apa namanya sakit itu karena dengar saudara takbiran gitu. Nah Hmm. itu baru saya udah pernah dengar. Cuma kalau Hmm. masalah karena puasa, oh puasa juga udah mulai di situ Bapak berarti. Ya, ternyata saya baca satu literatur ya. Mhm. Mungkin ketika saya menjalankan puasa itu saya kurang banyak minum Air putih. air putih. Oh. Jadi ketika buka Heeh. seharusnya air putih yang banyak. Heeh. Itu Oh. juga ketika Heeh. kita sahur air Iya. putih yang banyak. Nah, itu mungkin saya kurang. Ah, Itu penyebabnya juga, salah oh satu oke. penyebabnya ya. Jadi memang Bapak Mhm. Ibu kalau nanti seandainya ini kan kita juga mau bentar lagi Jumat Agung dan juga Paskah ya. Biasanya Iya. juga kita juga diajak untuk menghayati masa Paskah dengan berpuasa, Iya, ya kan? Makanya kalau buka bagus. puasa sarannya memang harus minum air putih dulu yang banyak gitu ya Mhm. kalau mau makan yang berat. Apalagi Gereja Kristus Bandung nih punya cangkir. Wis, Yes. nanti buka puasanya pakai Bagus nih, bagus pakai sekali. apa air putih terus gelasnya ini merchandise karena Ya. 1 tahun baca Alkitab. Wih, nanti ini Wah, nih ya Jemaat Gereja Kristus Bandung bakal dapat ini yang sudah desainnya bagus. iya Oke, sudah selesai 1 tahun desain. baca Alkitab nanti merchandise ini. Wih, Sip. mantap. Iya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa namanya kita tadi saya udah nanya soal puasa. Mungkin sebelum itu apa namanya kita kenalan dulu deh. Bapak ini asalnya dari mana, terus apa namanya sudah mengenal Kristen dari kapan, lalu bisa bicara tentang pertobatan Bapak Ya, pertama kali mengalami Tuhan, terima Tuhan secara pribadi itu kapan? kalau asal saya ya, Oh iya, ya. asal orang tua saya itu dari Hmm, Maluku, dari Maluku. Ambon, ya Oke. Saparua tepatnya. Hmm, Saparua di satu daerah namanya Sirisori. sorry. Jadi Maluku itu kan terdiri dari banyak pulau ya. Hmm, Ada Saparua, ada Ternate, Mahera, dan pulau-pulau kecil lainnya. Dan saya termasuk dari Saparua. hmm, Itu kalau kami di Maluku mungkin ya sama lah dengan di Minahasa, Toraja, atau di sana ya. Batak itu kan Heeh. satu daerah tuh punya marga Oh, masing-masing. oh, Ya, oh. marga itu adalah daerah asal kami Oke, gitu. oke, oke, oke. Kalau di kami ya itu saya Uktolsea Hmm, itu dari situ, dari Sirisori asalnya. sorry. Mm-mm. Hmm, Ada Manuputi, ada hmm. Sahanaya, ada Oh, ya macam-macam lah macam-macam dari di situ. Ambon. Itulah asal saya. Dan saya dari kecil memang sudah keturunan ya dari orang tua saya Heeh. memang Kristen. Kristen. Kristen, bahkan kakek saya itu seorang pendeta GPIB di Surabaya dulu. Oke. Beliau itu juga pengarang lagu-lagu Kristen rohani, Kidung Jemaat gitu. Oh, oke. Ya, mungkin kalau di Indonesia kurang terkenal beliau, Hmm, tapi kalau di Belanda sana Belanda. Oh, oke. ya Itu itu ah, nama beliau banyak dikenal di sana. hmm, Jadi itulah hmm, sekelumit sejarah orang heeh. tua kami. Saya dari kecil memang udah, dan saya mulai dari gereja Kristen GKB ya, GPIB. GPIB, GPIB. Gereja Protestan. Indonesia Nah, bagian barat. iya Indonesia bagian barat. Jadi kan kalau di situ kan sejak kecil kami itu udah
baptis ya, Baptis. baptis Oh, percik gitu. percik. Jadi begitu kami kecil sekian tahun, 1 tahun biasanya, setahun 2 tahun tuh langsung. Hmm. Dan belum baptis Islam ya. Oh, belum baptis Islam. Oke. Beranjak dewasa, jadi waktu saya menikah dan istri, Hmm. mungkin kami merasa kami pada saat itu mencoba cari Denominasi denominasi baru. gereja yang baru Iya, gitu. oke. Pada saat itu tahun 90-an itu namanya Kalam Hidup di Kalam Hidup. Bandung Oh, tuh. Bapti Bapak dari udah tinggal di Bandung. Saya dari kecil di Bandung. Oh. Saya lahir di Bandung, di Cimahi lah Oke. tepatnya. Saya besar di Bandung. Hmm. Saya tumbuh di Bandung. Hmm. Pergaulan saya di Bandung Di ya, Bandung. tumbuh di Bandung. Dan bahasa Sunda saya fasih. Iya, karena emang Dari udah Padang ya. dari kecil emang. Saya bisa berbahasa Sunda yang lemes. Ah. Kalau berhadapan dengan orang tua, lemes. Iya. Ada bahasa gaulnya kalau Sunda itu kan. Ada bahasa sedangnya. Nah, itu karena dari kecil saya belajar itu, jadi saya bisa, dan saya praktekkan juga setiap hari gitu, bertemu dengan teman pakai bahasa Sunda. Ya seperti itu. Jadi saya sambung tadi tahun 90 setelah menikah saya dan istri, yuk kita coba ke gereja GBI gitu. GBI. Wah, ternyata di situ ya banyak anak muda dan memang ya kita masih jiwa muda ya, Bang. Musiknya full full band. band. Wah, terus pokoknya semangat lah. Beda banget dengan di GPIB kan. Wah, sahdu gitu. Musiknya pakai orgel gitu kan. Ya udah, kami nikmatin. Ya udah, kita pindah aja ke sini, gereja di sini. Oke, kata istri saya. Oke, mulailah kami beribadah di GBI sampai akhirnya ada satu khotbah yang menyentuh hati saya juga bahwa harus dibaptis selam gitu ya. Saya pikir, kan saya udah dibaptis waktu kecil. Saya udah ikut, kalau di GPIB kan ada katekisasi ya. Saya udah ikut katekisasi juga. Kenapa juga harus? Tapi dorongan dalam hati aku nggak puas gitu. Nggak puas. Akhirnya ada gembala di situ mengajak siapa yang mau dibaptis, ya ikut semacam katekisasi lagi, kelompok tumbuh bersama. Iya. Kami ikutlah di situ, dan saya akhirnya dibaptis juga, dibaptis selam gitu. Mungkin dari situ saya mulai perjalanan journey spirituality-nya di situ, perjalanan spiritualitasnya. Di situ. Tapi yang lebih jelas lagi, saya ini sebetulnya, mohon maaf ya, ini saya cerita aja lah, cerita kesaksian artinya. Masa muda saya tuh masa muda yang kelam lah, kalau boleh sebut ya. Kelam karena pergaulan saya tuh ya udah, saya senang berantem, saya senang pokoknya kehidupan dugem apa segala, saya pokoknya kehidupan duniawi saya jalani. Bapak pernah ada di situ semuanya. Iya, saya pernah ada di situ, saya pernah jalani hidup seperti itu. Nah, suatu kali Tuhan panggil saya mungkin ya. Saya juga suka main musik gitu, tapi main musiknya di sekuler, di kafe, belum pelayanan ya. Belum. Saya ya nyari duit lah artinya. Itu kan kalau di kafe itu atau di macam-macam lah, pergaulan malam itu kan seperti apa ya, mabuk kita dan sebagainya. Akhirnya mungkin satu kali Tuhan sentuh saya, kenapa kamu bisa bermain musik di kafe tapi kamu tidak mau melayani saya dengan talenta yang udah saya berikan gitu kan. Oh iya juga ya, saya sadar itu. Itu pada saat ketika ibu saya meninggal ya. Saya kehilangan satu sosok yang udah
sosok yang memperhatikan hidup kami lah, gitu, hidup saya khususnya. Ya. Jadi saya merasa kehilangan. Nah di situ saya bertobat penuh. Ya. Bertobat penuh. Saya bilang kehidupan saya mau arahnya kemana ini? Ya, kok kehidupan saya gini kelam gini, nggak ada arah tujuannya. Itu juga nanti kita bahas ya. Mungkin dari ya nanti okultisme itu ya. Okultisme ya. Kita sebenarnya maunya ke sana. Tapi sampai akhirnya Bapak juga menemukan panggilan pelayanan dan ya maksudnya sejarah singkat bagaimana bisa bertobat dari pergaulan-pergaulan yang bebas sebelum masuk ke pembahasan yang panjang soal okultisme ini gitu ya. Tapi intinya Bapak waktu lagi dibaptis di GBI ini mulai spiritual journey-nya sudah mau ambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan semuanya. Ya, mungkin sekarang bisa diceritain juga gimana Bapak bisa pada akhirnya ketemu GKB kan dari GBI ini. Ya. Lalu bisa ketemu Gereja Kristus Bandung nih gimana? Bisa panjang. Nah, itu panjang. Ceritanya panjang karena gitu. Tahun sebelum di GKB ini kan saya di GPKDI. Ya, jadi udah berapa gereja saya pindah ya. Dari GPIB saya pindah ke GBI. GBI juga udah 2 tempat saya. Dari Kalam Hidup waktu itu. Kemudian Kalam Hidup bubar, saya pindah ke GBI Guci di Pasir Kaliki. Nah, dari saya bertumbuh di situ di GBI Guci. Saya melayani full. Tapi karena mungkin satu dan lain hal begitu ya. Ya, ada sesuatu hal yang terjadi pada kami, khususnya anak saya, sehingga ya berdampak juga kepada saya. Baru ke GPKDI. Akhirnya belum ke GPKDI. Belum. Saya masih pas itu COVID. COVID. Iya kan COVID juga kita bingung ya siapa. Iya, kita mau ke gereja mana nggak bisa. Akhirnya saya cuma sepanjang COVID itu saya bergereja di rumah. Saya pilih gereja mana nih yang bisa saya ikuti. Nah kebetulan ada teman saya dari YouTube saya. Teman saya dia WL di Ambon sana. Dia sebetulnya WL kami juga di GBI Guci dulu. Kemudian suaminya seorang hamba Tuhan diutus ke Ambon. Dia melayani di Ambon, juga dia jadi singer WL di Ambon sana di bawah Pak Gembala Krismanusama. Mawar Salon itu kalau nggak salah ya. GBI Mawar Salon Krismanusama ya. Akhirnya saya ikuti aja itu di situ sepanjang COVID itu saya bergereja di situ. Sama yang di Kelapa Gading itu. Mawar Salon juga kadang saya ke situ juga. Jadi seperti itu. Terus setelah itu, artinya sebelum itu saya udah di GPKDI sebetulnya. Belum onsite juga belum. Cuma baru 2 tahun saya di GPKDI. Baru habis terjadi kasus di situ ya. Akhirnya saya merasa nggak nyaman, saya keluar. COVID lah saya masuk ke situ. Nah, selesai COVID ini, waduh, saya mau bergereja di mana nih? Kembali ke GPKDI nggak mungkin karena saya merasa udah nggak nyaman di situ dan istri saya juga udah nggak mau di situ. Dinamikanya sudah tidak bisa kita handle, udah nggak bisa dihandle. Udah akhirnya saya lihat Jonathan kan di sini melayani di sini anak saya ya udah kata Nathan, Pak bantu aja di situ deh di GKB main gitar karena kita juga kadang butuh pemain gitar di situ. Oh ya boleh lah kalau gitu. Pelayanan lagi lah di situ musik. Oke. Gitu ya. Mulailah saya ikut di sini masuk ke GKB dan ya mungkin Tuhan tempatkan saya di sini. Tuhan pakai di sini. Ya, akhirnya seperti itu. Jadi nanti ini ada benang merahnya gitu ya. Jadi Pak Johan, Gereja Kristus Bandung itu seperti gereja-gereja pada umumnya ya. Maksudnya saling kenal. Ya. Saling kenal. Ini nanti kenal sama ini sama kenal sama ini.
Pak Johan bisa ke kita karena anaknya pelayanan di Gereja Kristus Bandung. Ya intinya masih satu keluarga semua Bapak Ibu. Ya kayak kalau ditanya ini keluarganya siapa, nanti bisa ditarik kali kenal juga gitu. Iya, lucunya ya, dan ya itu ternyata setelah saya masuk ini banyak temen saya di sini ternyata. Ternyata ketemu lu lagi. Iya, Ibu Bita itu teman kami waktu masih muda-muda, kita bikin vokal grup dulu. Ibu Bice itu teman saya waktu SMP, SD, SD kami bareng-bareng dari Cikaso tuh jalan kaki. Coba bayangkan dari Cikaso ke Jalan Lombok, kaki kita masih kecil-kecil itu pagi-pagi gitu di jalan kaki ya. Aduh, pulang begitu juga bareng gitu, aduh. Ya, tapi seneng lah gitu. Senang. Ketemu Bu Bice. Ternyata. Nggak tahu ketemu lagi di sini ada Pak Joko, itu juga temen. Terus ada Roni, Pak Roni, itu juga sama-sama di GPIB dulu. Ya, udahlah. Udah. Ketemu lagi di sini. Keluarga lagi di sini. Keluarga lagi. Ya, luar biasa memang. Jadi emang Tuhan tuntun kita ya ya bisa pakai cara apa aja gitu ya. Dari cara kekeluargaan yang se-circle lalu kemudian diajak lagi gitu. Ada juga yang memang ya bagaimanapun caranya, cara Tuhan banyak lah. Bisa mempertemukan kita. Oke. Kita langsung aja ke main point kita. Jadi sebelum bertobat di GBI itu ya, abis itu dibaptis selam, bagaimana? Bisa dijelaskan lebih detail nggak Pak? Apalagi apa yang pada akhirnya bisa men-trigger atau pemicu Bapak bisa hidup dalam kuasa kegelapan? Apakah Bapak pernah terlibat okultisme gitu sehingga Bapak juga pada akhirnya nyaman-nyaman aja itu waktu di situ hidupnya? Terlibat saya di okultisme. Bisa tapi bukan saya yang mengundang ya waktu itu. Bisa dijelasin lebih detailnya? Jadi begini ceritanya. Waktu saya umur 3 tahun, 3 tahun, ayah saya itu kan karena dia seorang ABRI ya, ditugaskan ke Maluku, ke Ambon. Jadi di pinggiran Ambon itu ada namanya asrama tentara. Suli. Nah, ditempatkanlah kami di sana. Nah, ternyata kehidupan di Ambon ya seperti itulah. Jadi banyak sekali masih adat istiadat mistik gitu ya. Okultisme itu kental sekali di sana. Ya nggak jauh lah, Ambon, Manado, Toraja, Timor, Papua itu rata-rata memang seperti itu. Jadi ketika saya umur 3 tahun, karena ayah saya belum mengerti ya, ada seorang tua-tua lah kalau di sana disebutnya orang tua yang dia bilang karena saya anak laki tertua, nah, dipakailah katanya jimat menurut mereka, dipakailah saya satu gelang dibalut dengan kain merah, ada di tengahnya dipasang uang logam zaman dulu itu dililit. Jangan dilepas, mau mandi mau apa pokoknya jangan dilepas selama 4 tahun. Berarti Bapak pakai gelang itu 4 tahun? 4 tahun tidak dilepas, tetap di tangan saya sampai dekil. Itu kan dari kecil, kainnya dari kecil. Namanya anak kecil kan main apa segala kotor ya, mandi juga nggak kecuci banget kan. Usia 7 tahun baru dilepas. Ternyata ya itu mengundang ya roh-roh jahat itu untuk hadir dan melekat di badan saya. Melekat, bukan lagi hadir, melekat jadi dia menguasai tubuh saya. Jadi bisa dibilang alasan kenapa bisa hidup di dalam dosa itu ada salah satunya bisa dibilang itu pengaruhnya gitu ya. Pasti, menurut saya itu pasti. Itu pengaruhnya. Itu pengaruhnya. Karena memang saya merasakan ada sesuatu kekuatan lain di dalam tubuh saya yang sering mendorong saya untuk cepat emosi, cepat ya gitulah pokoknya. Saya nikmatin kehidupan lama itu, berandalan itu ya saya nikmatin karena itu. Mungkin karena itu. Itu. Iya. Apa pengaruh paling buruk pada akhirnya? Wah, ini
bukan saya lagi gitu. Pernah nggak sampai apa yang bikin Bapak ini kayaknya ini peristiwa saya bener-bener dikuasain gitu. Udah nggak Begini, terkontrol. satu Momen, kejadian, satu satu kejadian. kejadian ya. Saat itu ibu saya ulang tahun. Oke. Kami sedang merayakan ulang tahun ibu saya di rumah saya di Giger Kalong, pernah Iya, sebutnya kan. pernah. Kami merayakan ulang tahun, beres, wah udah selesai menikmati makanan. Saya keluar, teman saya datang. John, kenapa? Lu tahu nggak kenapa? Tuh adik saya, adik lu sedang dicari sama seseorang, sopir ini Cicahem Ledeng. Oke. Ya dia, mohon maaf ya saya enggak ini. Seseorang aja. Seseorang Sukunya enggak saya sebut ya. Pokoknya gitu. Adalah dicari di sana. Sedang dicari. Kayaknya bahasa kasarnya mau dibunuh gitu. Oke. Waduh. Saya bilang kesalahan apa adik saya nih sampai mau dikejar begitu. Naik darah saya kan. Oke. Di mana? Orangnya orang mana lu tahu? Di Sarijadi katanya. Kompleks Sarijadi, perumahan Sarijadi itu. Itu orangnya di situ, tapi tepatnya alamatnya kami nggak tahu. Ya udah, saya turun itu. Oke. Saya keluar, itu masih pesta di rumah, masih banyak tamu. Saya keluar, saya turun, saya ke Sarijadi, saya cari itu kira-kira jam 10 malam. Saya minta antar sepupu saya. Sepupu saya, dia bawa kendaraan, yuk antar saya ke situ. Dia nggak tahu maksud saya apa, yuk antar aja lah pokoknya. Antar gua ke situ, ke Sarijadi. Ada masalah apa katanya? Wah udah nggak usah tahu, nanti aja antar. Itu emosi saya udah nggak terkontrol. Saya nggak bisa mengendalikan, aneh itu, aneh. Jadi begitu saya tiba di Sarijadi itu kayak setan memang yang berkuasa. Saya ngamuk kayak orang apa nggak ngerti saya. Ada orang lagi pacaran berdua tuh, karena itu pas malam minggu ya. Mereka lagi pacaran. Saya tanya gitu, wah nggak tahu itu. Wah saya marah, saya angkat meja ini, saya marah sampai itu akhirnya satu komplek itu Sarijadi itu, wah keluar semua iya karena rame. Ada orang langsung menghubungi polisi dari Polres sini Bandung. Mereka datang satu mobil itu dan akhirnya ya kami ditangkap, saya ditangkap. Saya bilang itu waktu saya ke Sarijadi itu teman-teman saya rupanya ngikut. Dari belakang, ya mereka ingin berpartisipasi, solidaritas. Ya. Mereka ikut dan mereka juga ikut terlibat di situ. Mereka bikin rame, bikin onar-onaran di situ. Ya udah, tapi begitu polisi datang, saya bilang saya yang bertanggung jawab. Biarkan teman-teman saya dilepaskan aja. Ya, bawalah saya di Kompes ini. Jalan Merdeka, Jalan Jawa. Proses saya di situ. Ya lumayan 1 minggu saya nginep di situ. Tapi kebetulan om saya juga PM ya. Kayak saya juga ABRI, om saya PM. Di Jalan Jawa itu udah terkenal lah. Om saya itu ya, Om Theo namanya. Akhirnya dia yang keluarkan saya. Dia hubungi kepala polisi dan akhirnya saya dikeluarkan. Nah di situ itu saya nggak ngertinya kenapa saya bisa begitu nggak terkontrol. Bahkan bisa dibilang lupa juga kalau ada apa. Udah nggak bisa. Saya nggak ngerti. Dan itu rame sebandung itu karena masuk koran juga ya seseorang. Iya iyalah. Nah, itu kan bikin onar gitu kan rame. Kebetulan yang anak yang pertama kali yang saya bilang mereka lagi pacaran, saya banting itunya. Itu anak seorang ABRI juga sama dan dia tidak terima gitu, ayahnya. Tidak terima, jadi dia lapor. Tapi ya udah. Seperti itu kejadian. Aja juga akhirnya nggak ketemu juga sama orang yang dicari kan. Kalau ketemu sama orang yang dicari mungkin beda cerita juga. Tapi banyak sebetulnya kejadian yang intinya itu ribut dan ribut. Ayah saya tuh udah bosen sekali kalau tiba-tiba
Pak John, ya, dan ayah saya juga namanya Ah, John ya. ah. Pak John, itu anaknya sedang ribut di situ, katanya sedang berkelahi di sana. Oh, Pasti itu tiba-tiba datang, aduh anak saya dipukuli sama anak ah, bapak tuh. ah, Saya nggak ngerti apa ya. Coba kalau ah, lihat ah, muka saya ini banyak ah, ah, codet-codet, ya, ah, ah. bekas bekas luka-luka gitu. Mhm. Saya dikeroyok 7 orang nggak jadi masalah. Oke. Heeh. Muka Heeh. saya hancur, Udah tapi mereka tapi lebih hancur hancur lagi. lagi ya. Oh, Karena itu kekuatan yang I see. ya Ya kekuatan yang udah bukan yang lagi diri bukan Bapak dari ya. diri saya, Heeh. dan itu kekuatan dari luar, Oke. kekuatan gelap yang ada di tubuh saya. Heeh. Karena mungkin sekian tahun saya jalani itu Iya, udah ngelekat banget udah sama kuat. badan. Sampai akhirnya ya Ya ini akhirnya saja. gimana tuh? Bisa ada kesadaran pada akhirnya Hmm, ini kayaknya udah nggak beres nih. Kesadarannya gitu. Ayah saya justru yang sadar ini anak udah nggak beres nih. Ah, Ayah saya bilang ini ada sesuatu anak saya. Baru ayah saya ingat, oh iya waktu oh, kecil dipakai itu, dipakein gelang pakaian gitu. gelang itu dan sebagainya. Kebetulan ayah saya waktu itu majelis di GPIB ya. GPIB. Heeh. Terus ada teman majelisnya juga sama. Hmm. Apa? Dia punya orang tua yang dari sana juga, dari Ambon. Hmm. Dia bilang, Pak John bawa ke ibu saya. Oke. Ibu saya di Tuhan kasih karunia Karunia untuk untuk melepaskan dilepaskan. itu, Oke, oke, oke. melepaskan Hmm. roh-roh jahat gitu. Wah setuju ayah saya. Oh, ya, Karena ayah saya tadinya cerita sama itu ya, teman sama temen majelisnya, ini anak majelisnya. saya kenapa ya gini-gini. Heeh. Udah bawa ke Ya, ibu salah saya. satu Heeh. pelayan Tuhan yang Pelayan Tuhan. dipercaya Tuhan untuk Untuk dipakai pakai, udah mengusir-mengusir. tua, orangnya udah tua. Oke. Jadi anaknya majelis, Ah, ibunya yang dipakai Tuhan ikut itu. mhm. Lepaskan. Orang Ambon juga sama. Ya. Saya ngobrol-ngobrol sama Bu Bita, ternyata Bu Bita juga Oh, kenal. kenal ya. Iya, Om Apuh katanya. Betul, saya Heeh. bilang Om Apuh. Mungkin sekarang udah meninggal ya. Mhm. Jadi orang tua saya bawa saya ke Bawa. sana di Oke. Taman Sari situ. Heeh. Saya masuk ke rumahnya itu dari halaman dia udah, waduh bahasa Ambonnya nih. Heeh. Nyong, kemari Nyong. Aduh Nyong, Oh, berat jadi sekali Nyong. orang yang ini udah sadar. Udah tahu dia. Oh, Dia udah tahu, Nyong berat sekali Nyong. Aduh lama sekali ini itunya dia bilang ya. heeh. Pakai bahasa logat Ambon gitu. Sini Nyong, sini Nyong. Ayo duduk sini biar Oma lepasin ya. Saya ya ikutin aja ya. Ikutin aja. Duduk, akhirnya dia berdoa, kami berdoa semua, bantu doa semua. Saya juga. Nyong juga berdoa ya, berdoa. Oma mau lepas itu semua. 7 roh jahat yang ada di 7. 7 roh jahat Wow. yang sekian Selama tahun. 4 tahun. Wow. Bukan 4 tahun sampai saya dewasa sampai kan. dewasa, sampai Iya. dewasa ya. 4 tahun itu 4 tahun pas gelang itu. Iya. Kan dia bertumbuh terus kan. Iya. Iya. 7 tahun menetap di badan Bapak. Lalu Terus, gimana akhirnya prosesi ya pelepasan? dia lepasin, doa kami bersama, dia lepas. Dia berdoa, dia tumpang tangan di kepala saya, terus dia cabut kayak nyabut apa nih dari kepala saya. Tok gitu. 3 kali dia rebah. Aduh, Nyong sebentar Oma gak kuat. Sebentar ya. Ntar Oma istirahat dulu tanya. Masih belum selesai Nyong, masih ada tanya. Tenang dulu. Nah, saya, orang tua, ibu saya, ayah saya. Itu kondisi eksorsisnya waktu itu bagaimana pada akhirnya? Barang-barang bertebaran kah atau kondisi rumahnya? Enggak, cuma itu aja. Saya ya berontak gitu dia. Seperti ya menolak untuk dilepas gitu ya. Dilepasin. Selesailah cerita, singkat cerita selesai. Semua jadi ada 7 Nyong, 7 lepas nih. Jangan lagi mengundang ya. Cuma doa, dan Nyong sendiri harus berdoa. Berdoa tiap hari, jangan mau lagi ditinggal sama jadi tempat roh jahat. Ya Oma. Dari situ, tapi saya itu lah. Memang setelah didoakan gitu, baru aduh terasa damai, terasa nyaman gitu hati saya tuh. Mungkin di situ Roh Kudus mulai bekerja. Bekerja untuk menyadarkan bahwa udah ayo ya, kita bukan roh jahat lagi, tapi Roh Kudus yang ada dalam saya. Itu mungkin pengalaman saya yang bisa saya bagikan. Okultisme itu memang waduh,
Saya bilang ketika kita percaya, memang percaya dan mengundang, maka dia akan datang. Bisa masuk. Iya, mengundang di sini kita ambil contoh lah. Kalau Heeh. misalkan debus gitu kan, kita tahu debus kan mengundang di Minahasa juga ada tarian Ada. yang pakai, Iya. di Ambon juga Heeh, sama yang heeh. nusuk-nusuk badan Nusuk-nusuk itu sendiri tapi nggak nggak luka. mempan, ya itu kan kita Iya, mengundang kan, mengundang. mengundang roh-roh jahat. Oh, Tapi iya, kalau iya. Heeh. Dan akhirnya dari peristiwa itulah nyambung dengan panggilan Bapak untuk dibaptis lagi dan bertobat akhirnya untuk iya pelayanan. itu nyambung ke situ akhirnya Oke. Jadi ini ada makanya benang merahnya lurus. Oke, oke, oke. dari situlah. Heeh, Dan itu saya bilang heeh. tadi, ketika mungkin ibu saya meninggal itu saya Iya. kehilangan sosok Heeh. ibu yang mengasihi Iya. saya. Nah itu Wow, luar saya biasa. bilang, iya, Heeh. saya bilang saya berhenti. Iya. Enggak ada hidup saya cara Heeh, begini, iya. enggak. Saya Bahkan harus berubah. sekarang ya Bapak Ibu, ini menurut informasi ya, Bapak akhirnya pelayanan penginjilan ke Kalimantan. Setelah Oh, menjalankan pertobatan ini, akhirnya Tuhan pakai luar biasa dan penginjilan ke Kalimantan untuk membantu amin, orang amin, yang amin. bahkan Itu aduh ya akhirnya Bapak juga dipakai untuk bisa melepaskan. membersihkan. Iya, Wow. itu luar biasa menurut Oke, saya. bisa diceritain Pak, itu gimana pengalaman pelayanan ke Kalimantan kemarin? Wih, Begini. itu bisa Itu luar biasa Kalimantan adalah itu pengalaman hidup saya yang luar biasa sebetulnya. wow. Tahun lalu ya itu. Ah, Jadi adik saya datang. Adik saya itu seorang misionaris memang. oke. Dia melayani ke pelosok-pelosok ya, ke Hmm, daerah-daerah Kalimantan, Papua, hmm, Ambon, Sulawesi Timur. hmm, Jadi ke pelosok-pelosok lah. Pokoknya orang-orang Kristen yang memang memerlukan hmm, pertobatan penuh, dia hmm. ke situ khususnya Oke, oke. pelayanan yang khusus. Ada satu rombongan mereka yang dari Belanda sana. Hmm. Jadi udah kenal kan, pernah saya Ya, kenal. Ibu Nah itu Elsa. bukan Ibu Oh, Evi, oh Ibu Ibu Evi. Evi. Oke. Hmm, Di dari Belanda hmm, memang mungkin mereka diutus dari gerejanya untuk melayani di Indonesia. hmm, Jadi tahun kemarin tuh dia bilang, Kak John, mau nggak kita pelayanan ke mana? Ke Kalimantan. Kalimantan. Wah, mau banget saya bilang. oh, Mau. Pelayanan untuk apa? Pokoknya KKR dan sebagainya. ah, Kita ada pelepasan di sana. hmm, Karena sebelumnya dia juga pernah melayani di sana. Tapi hmm. belum tuntas, masih banyak kayak Iya. memang di Hmm, suku Dayak itu kan kita ya, tahu sendirilah. Dia okultismenya tuh okultismenya kuat makin banget. kental banget ya. Hmm, Nah, akhirnya boleh saya bilang oke, oke. hmm, Tapi sebentar ya, izinkan saya doa dulu nanti kalau hmm. memang ada terasa ya, memang Ada Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Boleh tanya, ya memang harus begitu tanya, ya udah. Akhirnya saya berdoa dulu. Hmm, Saya bilang sama Tuhan, hmm. Tuhan pelayanan ini bukan Untuk untuk saya. saya, Hmm, bukan hebat saya. Engkau pakai saya sepenuhnya, tubuh saya, hati saya, pikiran saya, engkau gunakan sebagai alatmu untuk saya dapat melayani engkau. Itu oh, saja, saya serahkan. ah, Jadi saya tidak mau mengambil, saya cuma mau melayani engkau sepenuh hati. hmm. Dan Tuhan bilang, oke, Siap. kerjakan apa yang kamu Ya, tidak secara langsung saya ya, merasakan ya. menghayati Iya, berhari-hari. kerjakan apa yang kamu inginkan. Mhm. Oke, saya bilang sama adik saya, yuk kita jalan. Jadi dia suami istri, adik saya suami istri, dan Hmm. kami bertiga. Kami berangkat ke Entikong. Dari Entikong di situ ada hamba Tuhan. Oke, ketemu sama Ketemu, Tuhan. disambut kami, Heeh. ditempatkan di satu tempat. Terus dari kami pelayanan banyak di situ. Jadi waktunya singkat, cuma 10 hari lah Mhm. kami melayani ke Ketapang. Oke. Dari Entikong ke Ketapang, terus masuk ke pelosok-pelosok ke daerah. Waduh, di situ saya yang benar-benar itu ya,
Autisme tuh Udah wah, kerasa energinya. wah energinya tuh kita kalau masuk ke satu daerah itu memang ya Oke, harus kuat ya. harus Adik kuat. saya bilang Heeh, doa doa heeh, kita tengking semua puasa heeh. karena ini daerah memang yang mau kita masuk ini daerah yang Yang emang kuat sekali, ekstrim banget. ekstrim banget ya. Hmm. Jadi mereka tuh di sana di Entikong tuh di daerahnya pedalaman mereka orang Kristen, Oke, mereka orang Kristen, Kristen tapi mereka pun punya pegang pegangan kepercayaan yang lain. kepercayaan. Oh, Nah, dua. Jadi punya ya dua, iya. jadi Ke nggak gereja iya, ya nyembah yang begitu juga ya. betul. Oh. Akhirnya kami mengadakan KKR di sana, KKR pelepasan segala ya, wah udah banyak yang tumpang tangan rebah. Puji Tuhan, saya nih siapalah saya. Iya, iya. Benar saya katakan, Tuhan siapa saya sampai engkau pakai saya itu Luar demikian biasa rupa gitu. begini. Kau pakai saya bisa tumpang tangan, Untuk rebah mendekati. orang, kemudian Hmm. saya tanya sama dia, ada yang sakit gitu, udah sekian lama sakit. Gimana Mbak, ini napas saya sesak, berapa bulan ini saya merasa sesak dan sebagainya. Iya. Ibu percaya Tuhan Yesus? Percaya, katanya. Ibu percaya saat ini ada Tuhan Yesus Iya. hadir di sini? Saya percaya. Iman ibu yang akan menyembuhkan. Saya hanya sebagai alat sarana. Mari kita berdoa, saya tumpang tangan, kita berdoa. Saya bisikan di telinganya, saya berdoa bareng. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Gimana perasaan ibu sekarang? Puji Tuhan, nafas saya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bukan hebat saya, bukan. Tuhan semua yang pakai. Luar biasa sembuh. Benar ibu sembuh, benar. Saya juga kagum di situ. Oh Tuhan, kau pakai saya sedemikian rupa. Karena itu penyerahan diri sepenuhnya. Poinnya di situ. Iya, poinnya di situ ya. Iya, penyerahan diri sepenuhnya. Jangan lagi kita mengambil bagian. Iya, iblis untuk kasih kesempatan kita lagi. Mengambil bagian Tuhan yang kita curi. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang kita ini. Amin. Itu ada nggak manifestasi yang paling Papa ingat dan ini, wah ini bisa dibilang berat ini, maksudnya ada. Jadi pagi-pagi setelah berapa hari kami di sana, kami malam itu kami mengadakan KKR, pelepasan dan sebagainya. Kami beristirahat kan. Jadi pagi-pagi itu saya masih tidur. Kami ditempatkan di satu ruko di situ. Ruko, jadi kami ngampar aja tidur bertiga tuh, saya, adik saya, suami adik saya, sama temennya satu perempuan dia dari Ambon. Udah kami tidur, tiba-tiba di luar tuh rame sekali gitu. Rame udah, wah orang bicara gitu kan. Kalau mereka kan kalau berbicara tuh bahasanya suaranya agak keras gitu ya. Wah seperti orang marah gitu, gitu kan. Waduh, saya bilang ada apa nih di luar? Saya bangun, saya intip deh. Saya buka ruko itu. Ada seorang ibu. Saya lihat seorang ibu dan anaknya masih sekitar 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu. Jadi samping dia digendong. Tapi yang anehnya saya lihat ini sosok ibu ini kok lain. Jadi penuh tato. Oh alah. Tato banyak sekali gitu. Wah penasaran, saya makin penasaran itu. Saya bangunkan adik saya, ada tamu. Sedang dilayani sama Pagem di situ. Udah akhirnya kita keluar. Ibu ini ternyata orang tuanya pernah dilayani oleh adik saya. Tahun sebelumnya. Iya. Pelepasan juga. Jadi dia merasa dirinya nggak nyaman gitu. Nah kebetulan waktu kami datang dia dengar berita bahwa kami datang, dia juga ingin dilepaskan. Dia tuh anggota Jidah. Ada sekte perkumpulan autisme Jidah. Jidah tuh sekte apa namanya kalau di sana tuh apa sih? Itu mereka yang digunakan kemarin oleh Prabowo.
Oke. Jidah itu. Intinya ada Heeh. ada Ada satu politik. komunitas dia yang digunakan dipakai politik di untuk situ. mendukung mereka. Oke. Tapi ternyata ada yang pro, ada yang Ada yang kontra. kontra. Kan sempat rame tuh di media juga. Iya. Nah, ini salah satu ibu ini, dia salah satu aktivis di sana. Aktivis dia. Makanya mau tato badannya. Orang ibu. Gila. Dan dia itu nggak bisa diem gitu. Wah, kemana-mana. Iya. Nggak tenang lah ya. Pokoknya nggak bisa diem. Gitu. Pokoknya dari bahasa tubuhnya tuh udah kita bisa lihat, wah ini ada satu keanehan. Tapi dia bersedia untuk dilepaskan. Oke, saya merasa dalam tubuh saya seperti saya lah. Nggak ada sesuatu yang bekerja di tubuh saya ini yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Oke, kita lepaskan, kita doakan. Nah, berbagi tugas lah kami. Jadi saya sama adik saya sama temennya yang perempuan itu, yang satu lagi si pagemnya dia nyanyi sama istrinya, ada pelayanan Tuhan juga yang main gitar, mereka terus nyanyi selama kita pelepasan itu, mereka puji-pujian. Ya udah, kami tukang itu, saya masih ada tuh videonya di HP saya. Waduh, itu manifestnya benar-benar sama dengan saya, 7 roh jahat di dalam tubuhnya. Ada panglima jidah, ada nenek moyangnya, ada ular naga, ada harimau, udah macam-macam lah. Ya ada 7, saya lupa, tapi masih ada videonya saya lengkap itu. Gimana seorang ibu bisa itu aneh itu kan. Ibu bisa meronta. Iya. Terus lepas satu dia jadi kayak harimau, dia jatuhin, wah gitu, harimau datang. Siapa ini? Kami tanya, siapa ini? Saya raja harimau. Katanya nggak tahu lah, pokoknya bahasanya gitu. Oke. Mau keluar nggak dong? Wah, peperangan gitu di situ. Mau keluar nggak dari tubuh ini? Saya tidak akan keluar, katanya. Ini tubuh saya, tempat saya gitu. Wah, udahlah. Oke, kalau gitu, dalam nama Yesus Tuhan kami, keluar engkau sekarang. Wah, berperang lagi. Keluar engkau sekarang. Itu lama ya, maksudnya dia. Waduh, ada satu zaman itu kami melepaskan itu. Dia berontak, dia jadi naga, dia merayap kayak naga itu. Terus jadi panglima jidah. Gitu, ibu itu kalau ada videonya lengkap tuh di saya. Wah, gitu. Saya tumpangkan tangan di tatonya itu, di tatonya saya pegang gini. Dalam nama Yesus saya bilang, keluar kamu. Panas katanya. Jadi di tatonya itu panas. Dia ada gambar, ada gambar cewek telanjang di dadanya dia ditato gitu. Ya, saya tempelkan tangan ke situ, tapi di bagian dada sini saya tempelkan. Panas katanya. Keluar kau, keluar, saya bilang, keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Kita peperangan itu. Ini pujian semakin semangat ya, pokoknya kita lepaskan. Dan akhirnya 7 roh jahat itu keluar. Dia lemes ya, jatuh. Adik saya bilang, ambil garam. Air garam, air putih, kasih garam, kasih minum dia. Masih ada nggak? Dia minum, katanya. Udah nggak ada. Udah ini. Nah, pengalaman yang paling menarik saya di situ. Terus akhirnya gini, Pak Gembala bilang, Pak John, ibu ini belum dibaptis. Silakan Pak John baptis dia. Oh, Bapak akhirnya diberi kesempatan untuk membaptis dia. Saya bilang, Tuhan ini saya ini apa? Sekolah teologi enggak, saya ini cuma. Tapi ya itulah mungkin. Tuhan bisa pakai siapa aja. Itulah. Betul, yes. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan tidak memilih. Kita latar belakang kita seperti apa. Enggak. Tuhan pakai kita. Yes. Akhirnya dibaptis di. Nanti
kita ke satu sungai, ada sungai itu Hmm. nggak jauh dari tempat itu, ada Hmm. sungai besar airnya, Hmm. ya sebatas ini. Ya, ya, ya. Video-videonya masih ada, saya simpan. Oke. Akhirnya saya disuruh membaptis. Kejadian itu bukan pertama itu saja. Hmm. Jadi besoknya Ada lagi yang ada lagi. wow. Saya hitung ada 8 orang yang saya baptis. Oh, luar biasa, Puji puji Tuhan. Itu pengalaman paling menarik ya. Bapak Luar dipakai biasa. luar biasa juga. Dipakai Tuhan Itu luar yang biasa. menjadi penguatan kita ya. Ya. Seberapa buruknya kita di masa lalu, Tuhan nggak pernah Tuhan pandang. nggak pernah. Iya. Itu Wow. poinnya. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Yes. Makanya saya senang dengan ayat tadi yang saya tadi bagikan saya- Roma 6 ayat Ah, 6 boleh deh itu. kita baca deh kalau gitu, Pak. Oke. Kita baca. Itu menyentuh sekali. Kita baca ya. Atau enggak Kolose 2 ayat 7. Boleh Kolose 2 ayat 7, dua-duanya oke. ya, silakan. Oke, kita baca Roma 6 ayat Ayat 6. 6. Boleh. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dosa. Ya. Itu. Kita udah Tubuh ditebus. lama kita disalibkan, Ya, akhirnya kita lahir baru. lahir baru. Tuhan pakai kita lagi setelah Amin. pertobatan itu Itu. dinyatakan. Tadi Kolose berapa? Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Oke. Wah, mantap ini Bapak ya. Ya. Oke. Kolose 2:7 kita baca ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Mantap Pak. Itu dua Ayat itu yang pada ayat akhirnya itu yang buat saya pegangin. semakin kuat. Melayani, dipakai Tuhan, gak usah merasa minder, karena ya ini tubuh lama kita setelah bertobat ya udah ditanggalkan, hilang. Tuhan melihat Disalibkan. Tuhan kelahiran salibkan. baru kita. Amin. Wow. Dan jangan mau lagi kita menjadi hamba, budak dosa. Perhatikan Bapak Ibu, ini pesan, oke, bisa dikasih pesannya. Pesan saya itu, jangan lagi kita mau diperhambakan. Tuhan telah memerdekakan kita, memerdekakan kita. Jangan lagi mau menjadi budak dosa. Amin. Sesuai firman yang tadi saya bagikan. Itu mungkin pengalaman hidup saya. Pak Johan, itu luar biasa kesaksiannya. Jangan. Tapi justru ada cerita lucunya Om. Gimana tuh? Kemarin kan saya bilang ke Nehem, saya pengen Om Johan yang podcast. Tapi Om Johan kan kemarin bilang, nanti aja yang lain dulu gitu. Karena bisa dibilang apa ya? Kalau dengerin podcast saya yang kemarin-kemarin Om, saya bilang Tuhan itu sering banget ngomong sama saya dalam perenungan sehari-hari. Tiba-tiba Tuhan ngomong tentang ide, tentang segala rupa, dan siapa yang akan mengisi podcast kita. Dan di sini aja kita berdua bisa dibilang amazed dengan cerita Om dan menguatkan kita. Satu poin yang tadi saya ambil justru adalah sampai merinding dengernya, karena Om bilang Tuhan itu tidak pernah melihat kesalahan kita yang dulu. Kalau Tuhan mau pakai kita di depan, ke depannya in the future, Tuhan pasti pakai kita luar biasa. Itu poin yang saya dapat. Dan bisa dibilang Tuhan bener lagi nih ngomong sama saya untuk bawa Om Johan ke sini, ngundang Om Johan untuk memberkati kita semua. Ayolah, ini Opa Sahanaya, kapan panggilannya mau dipanggil jadi sekolah teologi atau? Pak Ketua Majelis pernah ngomong ya, katanya saya belajar kalau ini. Dicatat loh. Udah mateng loh, tadi udah mateng loh. Udah dapat. Tapi bener kan? Bener. Dapat banget kan maksudnya. Tadi saya sampai ngedengerin sampai wah, sampai merinding gitu Om. Maksudnya karena setiap kita di sini pasti punya permasalahan, punya masa lalu yang kelam, tapi ketika Tuhan mau memakai kita, dia tidak akan pernah melihat masa lalu kita. Betul. Malah Tuhan akan pakai lagi kita lebih baik gitu. Amin. Itu yang saya rasakan juga Om sekarang gitu. Maksudnya ketika Tuhan ingin saya jadi ketua majelis, Tuhan gak ngelihat masa lalu saya. Tuhan pengen kamu jadi pemimpin di gereja ini, kamu berikan yang terbaik, saya kasih akal, pikiran semua. Betul. Benar. Dan Tuhan tidak setengah-setengah ya kalau dia memberikan. Tuhan pakai kita full. Benar. Full, tidak akan setengah-setengah.
Ya itu kejadian Iya, yang saya iya, ceritakan tadi, Tuhan tidak setengah-setengah. Wow, luar biasa. Dan saya pun merasa heran dan sepertinya kok ajaib ya saya bisa Iya. seperti ini kan. Tidak Tuhan terbayangkan apa? Iya. rencana Tuhan yang emang Tidak. terselami. Mm-mm. Wow. Jujur saya mengatakan seperti ini. Ah, Siapalah saya inilah. Tuhan, Yes. kenapa kau pakai saya? Saya orang berdosa ini yang Tuhan, Mm. yang dulu hidup saya kelam, sangat kelam Tuhan. Tapi Tuhan bisa terpakai. ubahkan saya pakai. Dan saya sekarang, yaitu saya pegang 2 ayat itu. Yes. Manusia baru kita itu ya terus diperbarui dari hari ke hari. Amin. Ya, jangan lagi kita mau dipakai diperhamba oleh dosa. Luar biasa. Wow. Amazed dengan semua kesaksian Pak Johan. Terima kasih Pak Johan, ini wow. Ya. Emang seperti kata Pak Kevin, kita milih bintang tamu memang Tuhan yang sudah tunjuk, Tuhan yang sudah atur. Jadi emang sekali lagi kita terberkati. Ya jujur saya juga semalam seperti itu ya. Jadi sebelum saya terima ini undangan ini ya, saya juga bertanya ini, waduh, jangan sampai nanti jadi polemik di sini ya. Jangan sampai ada itu ya. Saya bilang jujur lah, saya bilang gitu. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan apakah ini panggilanmu? Saya tanya. Kalau memang bahkan mau datang ke podcast ini pun Bapak renungkan dulu, bertanya dulu sama Tuhan. Oh iya, iya. Saya berdiskusi sama istri saya. Gimana menurut kamu? Tanya. Ya udah, Papa udah berdoa, udah. Terus jawaban Tuhan apa? Kok ada semangat saya ingin datang? Wow. Kok ada semangat saya ingin berbagi tentang ya merinding. Makanya bener kan? Berarti udah. Kalau kita pikir suara Tuhan ini gimana, tapi berarti benar. Tuhan ngomong sama nyambung dan buktinya Om bawa dalam doa loh, sampai bawa dalam doa. Dan Tuhan bilang iya kan? Makin merinding kita. Iya. Wow. Nah, seperti itu. Akhirnya saya berangkat ke sini. Jadilah. Wow. Puji Tuhan, luar biasa. Itu Tuhan kita ajaib. Bisa saya bagikan ya. Oke. Tepuk tangan buat Pak Johan. Oh, jangan tepuk tangan untuk saya. Tuhan Yesus. Thanks Jesus Christ. Apalah saya nih. Ya. Oke. Thank you Pak Johan, juga boleh hadir buat kita dengan kesaksian. Berapa menit Pak? Aman ya? Aman. Tapi masuk semua ya suaranya ya. Udah sampai 3 kali. Oke. Thank you Pak Johan yang juga boleh sharing tentang kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan yang kita sembah punya rencana yang begitu dalam, tidak terselami. Menurut manusia ini enggak bisa, tapi ternyata Tuhan tetap pakai kita dengan kemampuan yang kita punya, dan Tuhan tidak melihat kita ke belakang. Ya, betul. Amin, puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa berbincang dengan bintang tamu kita kali ini. Dan mungkin ini akhir dari podcast kita, Pak. Terima kasih Pak Johan juga sudah menjadi bintang tamu. Tuhan berkati kita sebelum semua. Diakhirin boleh nggak? Gimana? Ini kan banyak yang nonton nih Om. Oh ya. Coba Om silakan. doakan buat semua orang yang nonton. Boleh. Biar makin diberkati, biar maksudnya biar kita juga karena kita ingin tuh dream kita podcast ini tuh bisa menjadi berkat buat banyak orang, bukan buat gaya-gayaan. Betul. Bukan buat nyari kita pertama nih punya, tapi enggak. Kita pengen podcast ini diberkati sama Tuhan. Oke. Mungkin Om berdoa buat semua orang yang akan nonton di YouTube ini. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Allah yang terpuji, Allah yang kami sembah sujud. Engkau Allah yang ajaib, yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi hamba-Mu ini untuk membagi kesaksian. Kiranya apa yang hamba saksikan boleh berguna juga bagi orang lain, bahwa kehidupan lama itu boleh kita tinggalkan dan kita memasuki kehidupan baru, semakin diperbarui hari lepas hari. Siapapun kita, Tuhan mau pakai kita sesuai dengan rencananya. Tuhan tidak memandang seberapa hebat kita,
Tuhan tidak memandang seberapa jabatan kita, kualitas kita, tapi Tuhan memandang kerendahan hati kita. Untuk Tuhan mau pakai kita, jadilah kita sebagaimana kita adanya. Dan Tuhan mau memakai kita. Tinggal kita sendiri mau apa tidak Tuhan pakai demi kebesaran kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin hamba-Mu ini untuk kami dapat bertemu, berbagi dalam podcast ini, kiranya berguna bagi sesama, terutama bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Pak. Yuk, sama-sama. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di podcast kita yang akan datang. Tetap bersama dengan kami Podcast with God. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.